Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatan Raihan. Perkenalkan, saya Aldi Raja. Perkenalkan, nama saya Fikri Afif Musyafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Gifari. Perkenalkan, nama saya Rehani Syahira. Perkenalkan, nama saya Steven Nathaniel. Saya Syamsul Erisandi Arif. Nama saya Betty Vanessa. Perkenalkan, nama saya Michael Harditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FG2. Perkenalkan kembali, nama saya Michael Harditya. Sebelum kita memasuki bahasan yang lebih lanjut, kita akan membahas tentang definisi dari wirausaha. Definisi dari wirausaha menurut Crash Course Business Entrepreneurship dapat diilustrasikan sebagai berikut. Kita anggap seseorang yang bernama Budi memiliki kebutuhan finansial. Lalu, dari kebutuhan finansial tersebut, ia mengambil risiko finansial dan membuat sebuah produk bernama kotak kado Triprism. Kotak tersebut, seluruh alur dari produksi hingga ke tangan konsumen dipegang olehnya atau timnya, sehingga pendapatan dari bisnis tersebut langsung masuk ke kantongnya. Budi adalah seorang wirausahawan di sini. Kasus berikutnya adalah si Budi langsung menjual ide dari kotak kado Triprism ke instansi lain. Dengan demikian, Budi bukan seorang wirausahawan. Perkenalkan kembali, nama saya Haikal ingin menjelaskan mengenai salah satu pengertian dari wirausaha. Menurut anak-anak, wirausaha adalah seorang yang melihat suatu kebutuhan dan mengambil risiko finansial untuk memulai bisnis yang bertujuan untuk mengisi kebutuhan tersebut. Wirausaha muncul di berbagai industri dan mempunyai background yang berbeda-beda. Ada yang membangun personal brand dan ada juga yang bekerja untuk membangun suatu produk fisik. Semua orang dapat menjadi wirausaha jika mempunyai ide dan alat yang tepat untuk membangun ide tersebut. Lalu, menurut Thomas Zimmer, pada bukunya yang berjudul Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, definisi kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Deskripsi. Wirausaha kami terinspirasi oleh masa pandemi, di mana seluruh aktivitas dilakukan secara online. Maka dari itu, wirausaha kami terfokuskan untuk memberikan bermacam-macam keahlian atau keterampilan baru kepada masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia melalui pelatihan secara online. Berdasarkan Google Trends Indonesia, pencarian khusus, latihan, dan workshop online melonjak tajam sebagai dampak dari pandemi. Oleh karena itu, dengan wirausaha ini, kami dapat memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Wirausaha kami juga memiliki prediksi usaha yang berkelanjutan, bahkan setelah pandemi. Perkenalkan kembali, nama saya Fikri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ilustrasi bisnis wirausaha e-skill training. Jadi, e-skill training merupakan platform yang mempertemukan profesional dan pengajarnya dengan pelajarnya. Yang pertama, kami mencari profesional dan pengajar dari bidang ilmunya masing-masing, kemudian kami mengumpulkan dan organisir mereka, kemudian kami mencocokkan dan memasarkan kepada konsumen yang akan mempelajari skill tersebut. Kemudian konsumen dapat mencari skill tersebut dan mereka akan terhubung pada waktu yang bersamaan. Lanjut. Tujuan dibuatnya e-skill ini adalah 1. Membuka lowongan pekerjaan bagi pengajar yang kesulitan saat pandemi. 2. Memberi kemudahan bagi seseorang yang berminat dengan kegiatan fotografi, desain, cooking, dan pemrograman. 3. Memanfaatkan pandemi COVID dengan kegiatan yang bermanfaat walaupun hanya di rumah saja. Kemudian untuk biaya atau modal awal yang diperlukan dalam membangun bisnis ini yaitu 1. Biaya pembuatan dan maintenance aplikasi, yaitu dengan biaya pembuatan sebesar Rp3 juta dengan maintenance sebesar Rp500.000 per bulan. Kemudian biaya pengajar profesional dengan rata-rata pengajar dibayar Rp90.000 per jam. Kemudian biaya promosi yang akan dilakukan di Instagram sebesar Rp25.000 per hari. Selanjutnya mengenai tantangan. Dalam memulai sebuah bisnis, pastinya ada tantangan tersendiri yang akan dihadapi, baik itu pro dan kontra dalam sebuah bisnis, bahkan sampai ke hal-hal yang dapat menghancurkan bisnis itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh tantangan yang dialami dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah moral dan integritas, yang kedua sumber daya manusia yang ada,
Yang ketiga, persaingan bisnisnya ketat. Yang keempat, masyarakat yang berubah-ubah. Yang kelima, transformasi digital. Yang keenam, ketidakpastian kondisi ekonomi. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, kesalahan dalam berekspektasi. Sekian presentasi mengenai kewirausahaan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.